Anda berada di sini sekarang karena sesuatu di dalam diri Anda mengenali kebenaran yang mendalam. Jiwa Anda tahu bahwa ada tujuan yang lebih besar yang menunggu untuk terwujud melalui hidup Anda. Dan saya perlu Anda memahami sesuatu yang mendasar sebelum kita melanjutkan. Bukan kebetulan yang membawa Anda ke video ini. Itu adalah panggilan. Panggilan yang telah bergema sejak sebelum kelahiran Anda, sejak saat alam semesta berkonspirasi agar Anda ada persis seperti Anda sekarang. Saat ini juga, ketika Anda mendengarkan kata-kata ini, sebuah perubahan sedang dimulai. Transformasi yang sunyi namun dahsyat sedang aktif di dalam diri Anda. Karena mulai hari ini, hidup Anda memiliki tujuan yang jelas. Dan tujuan itu bukanlah sesuatu yang perlu Anda temukan di luar diri Anda. Tujuan itu selalu ada di dalam diri Anda, menunggu saat yang tepat untuk terbangun. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang dapat mengubah segalanya bagi Anda. Berapa kali Anda merasa seharusnya melakukan sesuatu yang lebih besar? Berapa banyak malam Anda tidur dengan berpikir bahwa hidup Anda membutuhkan lebih banyak makna? Kegelisahan yang Anda rasakan bukanlah kelemahan, itu adalah jiwa Anda yang mengingatkan Anda tentang siapa Anda sebenarnya. Itu adalah alam semesta yang mendorong Anda, memanggil Anda kembali ke jalan suci yang seharusnya Anda tempuh. Jiwa-jiwa terpilih membawa tanda khusus. Bukan tanda yang terlihat oleh mata manusia, tetapi frekuensi energi yang membedakan mereka. Dan kau tahu ini karena kau selalu merasa berbeda, bukan? Kau selalu tahu bahwa kau tidak datang ke sini hanya untuk mengikuti arus, untuk hidup secara otomatis, untuk mengulangi pola yang sama yang diulangi orang lain. Kau datang ke sini untuk sesuatu yang luar biasa. Dan aku tahu apa yang mungkin kau pikirkan sekarang. Tapi hidupku begitu biasa, begitu penuh kesalahan dan kesulitan. Bagaimana mungkin aku memiliki tujuan khusus? Disitulah letak rahasia ilahi. Setiap tantangan yang kau hadapi, setiap rasa sakit yang menusuk hatimu, setiap saat kau berpikir untuk menyerah tetapi terus maju, semua itu adalah persiapan. Persiapan untuk momen ini. Persiapan agar kau akhirnya mengerti bahwa luka-lukamu adalah gerbang kebijaksanaan dan perjalanan sulitmu, itulah yang melayakkanmu untuk memenuhi misimu. Alam semesta tidak memilih jiwa-jiwa yang sempurna. Alam semesta memilih jiwa-jiwa yang berani. Jiwa-jiwa yang rela menyelami kegelapan untuk menemukan cahaya. Jiwa-jiwa yang mengubah racun menjadi obat, yang mengubah rasa sakit menjadi belas kasih, yang mengubah penderitaan menjadi pengabdian. Kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa itu. Dan sekarang saatnya bagimu untuk berhenti meragukannya. Mari kita bicarakan apa arti sebenarnya memiliki tujuan ilahi. Kita tidak berbicara tentang profesi tertentu atau gelar penting. Kita berbicara tentang misi jiwa yang melampaui peran apapun yang Anda mainkan di dunia materi. Tujuan Anda adalah tentang energi yang Anda bawa, cahaya yang Anda pancarkan, transformasi yang Anda inspirasi hanya dengan menjadi diri Anda yang otentik. Sebagian orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencari tujuan hidup seolah-olah itu adalah harta karun tersembunyi di suatu tempat yang jauh. Tetapi kebenaran yang sakral adalah ini. Tujuan hidup Anda terungkap melalui diri Anda di setiap saat. Itu ada dalam pilihan-pilihan kecil yang Anda buat. Itu ada dalam cara Anda memperlakukan orang lain. Itu ada dalam keberanian untuk menjadi rentan. Itu ada dalam keputusan untuk tidak menyerah ketika segalanya tampak mustahil. Itu ada dalam kemampuan Anda untuk mencintai meskipun telah terluka. Dan tahukah Anda tanda paling jelas bahwa Anda adalah jiwa yang terpilih? Itu adalah kepekaan Anda. Ya, kepekaan yang sama yang mungkin Anda anggap sebagai kelemahan sepanjang hidup Anda. Kemampuan untuk merasakan secara mendalam, untuk memahami energi, untuk memahami apa yang tak terucapkan, untuk terhubung dengan dimensi di luar fisik. Itulah kekuatan super Anda yang terselubung sebagai kerentanan. Melalui keterbukaan inilah kekuatan ilahi dapat bekerja melalui Anda. Jiwa-jiwa terpilih seringkali melewati masa-masa ujian yang berat, bukan karena alam semesta itu kejam, tetapi karena misi-misi besar membutuhkan persiapan yang matang. Bayangkan, sebuah berlian hanya terbentuk di bawah tekanan yang sangat tinggi. Sebuah pedang hanya ditempa dalam api yang sangat panas. Dan jiwa terpilih
hanya akan sepenuhnya terbangun ketika menjalani pemurnian yang diperlukan untuk membawa cahaya yang seharusnya dibawanya ke dunia. Jadi, semua saat-saat ketika kamu merasa sendirian, disalahpahami, tersesat dalam kegelapan, kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Setiap air mata yang kamu tumpahkan sedang menghapus ilusi yang mencegahmu melihat jati dirimu yang sebenarnya. Setiap kali hatimu hancur, ia semakin terbuka untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam dan lebih tulus. Setiap momen kebingungan sedang melarutkan identitas palsu untuk mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya di balik semua topeng. Dan sekarang, pada hari ini, di momen suci ini, Anda dipanggil untuk sepenuhnya terbangun. Terbangun dari ilusi bahwa Anda tidak berarti. Terbangun dari kebohongan bahwa hidup Anda tidak penting. Terbangun dari kepalsuan bahwa Anda tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan. Karena kenyataannya, alam semesta telah menginvestasikan begitu banyak pada diri Anda. Anda tidak akan dibentuk dengan begitu penuh perhatian jika Anda tidak memiliki peran penting untuk dimainkan. Aku akan memberitahumu sesuatu yang mungkin belum pernah dikatakan siapapun sebelumnya. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa. Kamu sudah luar biasa. Yang perlu kamu lakukan adalah berhenti meremehkan dirimu sendiri, berhenti menyembunyikan cahayamu, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, berhenti percaya bahwa kamu perlu menjadi seperti orang lain untuk memiliki nilai. Tujuanmu bukanlah menjadi salinan orang lain yang lebih baik. Tujuanmu adalah menjadi versi dirimu yang paling otentik dan lengkap. Dan ketika Anda akhirnya menerima ini, ketika Anda benar-benar mewujudkan kebenaran ini, segalanya berubah. Pintu mulai terbuka. Orang-orang yang tepat muncul. Peluang berpihak. Bukan karena Anda memaksa atau memanipulasi, tetapi karena Anda beresonansi dengan aliran ilahi dari keberadaan Anda sendiri. Anda berhenti berenang melawan arus dan mulai mengalir bersama sungai suci yang selalu membawa Anda menuju takdir Anda. Tujuan hidup Anda terungkap secara bertahap. Pertama, Anda terbangun pada kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Kemudian, Anda mulai mengenali bakat unik Anda. Selanjutnya, Anda memahami bagaimana bakat-bakat tersebut dapat bermanfaat bagi dunia. Dan akhirnya, Anda sepenuhnya berkomitmen untuk hidup selaras dengan kebenaran itu, apapun yang dipikirkan orang lain dan apakah jalannya mudah atau sulit. Dan inilah sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda tanamkan dalam hati Anda. Tujuan Anda tidak mengharuskan Anda untuk sempurna. Bahkan, justru melalui ketidaksempurnaan Anda, cahaya ilahi bersinar paling autentik. Bekas luka Anda adalah sertifikat Anda. Perjuangan Anda adalah kredensial Anda. Kemanusiaan Anda yang tidak sempurna itulah yang membuat pesan Anda nyata dan menyentuh bagi orang lain yang juga sedang berjuang. Jiwa-jiwa terpilih tidak dipilih karena mereka lebih baik dari yang lain. Mereka dipilih karena mereka berkata ya pada panggilan meskipun tanpa sepenuhnya memahaminya. Ya pada perjalanan meskipun diliputi rasa takut. Ya pada pertumbuhan meskipun menyakitkan. Ya pada cinta meskipun setelah dikhianati. Ya pada harapan meskipun setelah kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya. Ya pada iman meskipun logika mengatakan untuk menyerah. Dan kamu yang hadir di sini sekarang telah berkali-kali mengatakan ya tanpa menyadarinya. Kamu mengatakan ya ketika kamu memutuskan untuk melanjutkan meskipun merasakan sakit. Kamu mengatakan ya ketika kamu memilih cinta daripada kebencian. Kamu mengatakan ya ketika kamu memaafkan, padahal akan lebih mudah untuk menyimpan dendam. Kamu mengatakan ya ketika kamu berusaha untuk berkembang daripada menyalahkan. Setiap ya ini adalah penegasan akan tujuanmu, sebuah pernyataan bahwa kamu berkomitmen pada sesuatu yang lebih besar daripada egomu. Mulai hari ini, Anda diundang untuk mengatakan ya dengan lebih sadar, untuk mengatakan ya dengan kesadaran penuh tentang siapa Anda dan mengapa Anda berada di sini. Inilah saat kebangkitan Anda sepenuhnya, saat Anda berhenti hidup secara otomatis dan mengambil kendali atas hidup Anda dengan niat ilahi.
Tujuan hidup Anda dapat terwujud dalam berbagai cara. Bisa melalui karya seni yang Anda ciptakan, bisa melalui kata-kata yang Anda ucapkan, bisa melalui kehadiran yang Anda berikan, bisa melalui pekerjaan yang Anda lakukan, bisa melalui anak-anak yang Anda besarkan, bisa melalui penyembuhan yang Anda fasilitasi, bisa melalui kebijaksanaan yang Anda bagikan, bisa melalui teladan yang Anda jalani. Namun terlepas dari bentuknya, esensinya selalu sama. Untuk meningkatkan kesadaran, untuk membawa lebih banyak cahaya, untuk menanamkan lebih banyak cinta, untuk menjadi jembatan antara ilahi dan manusia, untuk menjadi pengingat hidup bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sakral, sesuatu yang layak untuk dihidupi dan diperjuangkan hingga mati. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda menyelaraskan diri dengan tujuan Anda? Kehidupan mulai berkonspirasi untuk mendukung Anda dengan cara yang misterius. Sinkronisitas berlipat ganda. Anda mulai berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Orang-orang yang membutuhkan energi Anda tertarik secara magnetis kepada Anda. Sumber daya yang Anda butuhkan muncul tepat ketika Anda membutuhkannya. Bukan karena Anda memanipulasi realitas, tetapi karena Anda akhirnya selaras dengan rancangan ilahi dari keberadaan Anda. Namun perlu diingat, menyelaraskan diri dengan tujuan hidup bukan berarti hidup akan menjadi mudah. Itu berarti kesulitan akan memiliki makna. Itu berarti tantangan akan menjadi peluang untuk berkembang. Itu berarti Anda akan memiliki kekuatan batin untuk menghadapi apapun yang datang, karena Anda tahu Anda berada di jalan yang benar, memenuhi misi suci Anda. Jiwa-jiwa terpilih sering menghadapi perlawanan. Perlawanan internal berupa keraguan dan ketakutan. Perlawanan eksternal berupa kritik dan penghakiman. Ini normal dan wajar. Ketika Anda mulai bersinar dengan cahaya sejati Anda, bayangan di sekitar Anda menjadi lebih terlihat. Ketika Anda bangkit, tidak semua orang akan merayakannya. Beberapa akan mencoba menarik Anda kembali ke bawah. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena transformasi Anda membuat mereka berhadapan dengan stagnasi mereka sendiri. Namun, kamu tidak boleh membiarkan rasa takut ditolak menghentikanmu untuk memenuhi tujuanmu. Kamu tidak boleh meredupkan cahayamu agar orang lain merasa nyaman dalam kegelapan mereka. Misimu adalah bersinar dan bersinar terang terlepas dari siapa yang terganggu. Karena untuk setiap orang yang berpaling dari cahayamu, akan ada 10 jiwa yang akan diterangi olehnya. Untuk setiap kritikus yang menghakimimu, akan ada 100 orang yang hidupnya akan diubah oleh keaslianmu. Dan inilah kebenaran yang membebaskan. Anda tidak dipilih untuk menyenangkan semua orang. Anda dipilih untuk melayani mereka yang beresonansi dengan frekuensi unik Anda. Pesan Anda tidak perlu menjangkau semua orang. Pesan itu perlu menjangkau orang yang tepat, jiwa-jiwa yang siap menerima persis apa yang Anda tawarkan. Jadi, berhentilah mencoba menjadi segalanya bagi semua orang. Jadilah dirimu sendiri bagi mereka yang dapat mengenali dan menerima dirimu. Percayalah bahwa alam semesta akan menuntun orang-orang yang tepat kepadamu dan akan menjauhkan mereka yang tidak sejalan dengan jalanmu. Kebijaksanaan ilahi ini selalu bekerja untuk keuntunganmu, bahkan ketika kamu tidak sepenuhnya memahaminya. Mulai hari ini, Anda dipanggil untuk hidup dengan lebih berani. Berani untuk menjadi rentan, berani untuk berbagi bakat Anda, berani untuk menyampaikan kebenaran Anda, berani untuk mengikuti intuisi Anda, bahkan ketika itu bertentangan dengan logika. Berani untuk mempercayai proses ilahi, bahkan ketika Anda tidak melihat jalan yang lengkap di depan. Keberanian ini bukan berarti tidak adanya rasa takut. Ini berarti bertindak meskipun takut. Ini berarti menyadari bahwa panggilan jiwa Anda lebih kuat daripada seruan ego Anda. Ini berarti memilih pertumbuhan bahkan ketika zona nyaman Anda menggoda Anda untuk tetap kecil dan aman. Dan ketika Anda bertindak dengan keberanian itu, ketika Anda mengambil langkah menuju tujuan Anda, bahkan dengan gemetar ketakutan, alam semesta akan merespons. Pintu terbuka, bantuan muncul, kekuatan datang, karena alam semesta selalu mendukung mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti panggilan suci mereka. Tujuan Anda bukanlah sesuatu yang statis. Tujuan itu berkembang seiring dengan perkembangan diri Anda. Apa yang Anda dipanggil untuk lakukan hari ini mungkin berbeda dari apa yang akan Anda dipanggil untuk lakukan 5 tahun dari sekarang. Dan itu tidak apa-apa.
Yang penting bukanlah memiliki seluruh peta yang tergambar. Yang penting adalah mengambil langkah selanjutnya dengan kesadaran dan niat. Banyak jiwa terpilih menjadi lumpuh karena mereka menginginkan kepastian mutlak sebelum bertindak. Mereka ingin melihat seluruh rencana ilahi terungkap sebelum mengambil langkah pertama. Tetapi iman tidak bekerja seperti itu. Iman adalah mengambil langkah bahkan tanpa melihat seluruh tangga. Itu adalah kepercayaan bahwa ketika Anda bergerak menuju tujuan Anda, langkah selanjutnya akan terungkap dengan sendirinya. Jadi sekarang saya bertanya kepada Anda, apa langkah selanjutnya yang jiwa Anda minta untuk Anda ambil? Anda sudah tahu. Jauh di lubuk hati Anda sudah tahu. Mungkin itu sesuatu yang tampaknya kecil. Mungkin itu melakukan percakapan yang sulit. Mungkin itu memulai proyek yang selama ini Anda tunda. Mungkin itu memaafkan seseorang. Mungkin itu memaafkan diri sendiri. Mungkin itu mengubah arah. Mungkin itu akhirnya menghargai kebenaran Anda. Apapun langkah selanjutnya, sekaranglah waktunya untuk mengambilnya. Bukan besok. Bukan saat Anda merasa lebih siap. Sekarang. Karena persiapan sempurna adalah mitos yang digunakan rasa takut untuk menjebak Anda. Anda sudah cukup siap. Anda sudah cukup tahu. Anda sudah cukup berharga. Sekarang mari kita telusuri lebih dalam apa artinya menjalani tujuan ilahi Anda dengan cara yang praktis dan transformatif. Karena memahami secara intelektual bahwa Anda memiliki misi suci adalah satu hal. Namun, mewujudkan kebenaran itu dalam setiap sel tubuh Anda dan hidup dari tempat keselarasan total itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah bahwa tujuan Anda tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari Anda. Banyak orang membuat kesalahan dengan berpikir bahwa memenuhi tujuan mereka berarti meninggalkan segalanya dan melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Terkadang memang begitu, tetapi sebagian besar waktu itu berarti membawa kesadaran suci tepat ke tempat Anda berada saat ini. Anda mungkin sedang memenuhi tujuan ilahi Anda dengan bekerja di kantor, membesarkan anak-anak, menyajikan kopi, mengajar anak-anak, merawat orang tua, menciptakan karya seni, membangun bisnis secara harfiah apapun. Yang menentukan apakah Anda sedang menjalankan tujuan Anda bukanlah aktivitas eksternal, tetapi niat internal. Itu adalah kesadaran yang Anda bawa. Itu adalah kehadiran yang Anda tawarkan. Itu adalah cinta yang Anda pancarkan melalui apapun yang Anda lakukan. Jiwa terpilih mengubah segala sesuatu yang disentuhnya. Bukan karena memiliki kekuatan magis, tetapi karena membawa kualitas energi yang berbeda pada tindakannya. Ia melakukan segala sesuatu dengan niat, dengan kehadiran, dengan cinta, dengan keunggulan, dengan integritas, dan kualitas energi ini menular. Ia mengangkat segala sesuatu dan semua orang di sekitarnya. Jadi, jika Anda menunggu tanda dramatis dari alam semesta untuk mulai menjalani tujuan hidup Anda, inilah tandanya. Mulailah sekarang, di tempat Anda berada, dengan apa yang Anda miliki. Hadirkan lebih banyak kesadaran dalam percakapan Anda, lebih banyak kehadiran dalam interaksi Anda, lebih banyak cinta dalam tindakan Anda, lebih banyak integritas dalam pilihan Anda. Itulah hidup dengan tujuan. Namun, memang benar juga bahwa terkadang alam semesta memanggil Anda untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Terkadang Anda benar-benar perlu meninggalkan situasi yang tidak lagi mendukung evolusi Anda. Terkadang Anda perlu melepaskan hubungan yang menguras energi Anda. Terkadang Anda perlu meninggalkan jalan yang tidak lagi selaras dengan siapa diri Anda sekarang. Dan transisi ini bisa menakutkan. Rasa takut akan perubahan itu nyata dan wajar. Tetapi Anda perlu memahami bahwa ada rasa takut yang lebih besar. Takut mencapai akhir hidup Anda dan menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar hidup. Bahwa Anda menghabiskan seluruh hidup Anda dalam mode bertahan hidup. Tidak pernah berani untuk benar-benar berkembang. Bahwa Anda menyimpan bakat Anda di dalam karena takut dihakimi. Bahwa Anda membungkam suara Anda karena ingin diterima. Penyesalan ini sangat menghancurkan. Dan Anda memiliki kekuatan untuk menghindarinya. Anda memiliki kekuatan untuk memilih keberanian daripada kenyamanan. Keaslian daripada persetujuan, kebenaran daripada rasa aman yang palsu. Dan ketika Anda membuat pilihan-pilihan berani ini, Anda menyelaraskan diri dengan aliran ilahi dalam keberadaan Anda. Mari kita bahas tanda-tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Tanda pertama,
Anda merasakan kedamaian yang mendalam, bahkan di tengah kekacauan. Bahkan ketika keadaan eksternal sulit, ada kepastian batin bahwa Anda berada di tempat yang seharusnya, melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Kedamaian ini bukan berasal dari ketiadaan tantangan, tetapi dari adanya keselarasan. Tanda kedua, sinkronisitas berlipat ganda. Anda mulai memperhatikan kebetulan yang signifikan. Pertemuan yang tampaknya biasa saja, namun mengubah segalanya. Buku-buku yang muncul tepat saat Anda membutuhkan pesan tersebut. Percakapan yang membawa bimbingan yang tepat seperti yang Anda cari. Alam semesta terus-menerus mengirimkan konfirmasi bahwa Anda berada di jalan yang benar. Tanda ketiga, Anda merasa berenergi alih-alih kelelahan. Bahkan saat bekerja keras, bahkan menghadapi rintangan, Anda merasa ada tujuan yang lebih besar yang menopang Anda. Anda bangun dengan antusiasme. Anda tidur dengan rasa syukur. Ada api batin yang membuat Anda terus bergerak. Tanda keempat, Anda menarik orang yang tepat. Hubungan dangkal akan hilang dengan sendirinya. Koneksi yang dalam dan bermakna mulai muncul. Anda menarik orang-orang yang selaras dengan frekuensi Anda, yang mendukung misi Anda, yang merayakan pertumbuhan Anda. Dan Anda juga menjadi lebih selektif, lebih sadar dengan siapa Anda berbagi energi Anda. Tanda kelima, Anda merasa lebih menjadi diri sendiri daripada sebelumnya. Topeng-topeng terlepas, kepura-puraan menghilang. Anda berhenti berusaha menjadi orang yang menurut Anda seharusnya Anda menjadi dan membiarkan diri Anda menjadi diri Anda sendiri. Dan secara paradoks, semakin otentik Anda, semakin besar dampak yang Anda berikan. Namun, penting juga untuk membicarakan tantangan yang muncul saat menyadari tujuan hidup Anda. Karena jalan jiwa yang terpilih tidak dipenuhi dengan kelopak mawar. Ini adalah jalan penyempurnaan terus-menerus, perluasan terus-menerus, transformasi terus-menerus. Dan transformasi pada dasarnya tidak nyaman. Salah satu tantangan terbesar adalah kesepian. Ketika Anda mulai berevolusi dengan cepat, ketika Anda mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, tidak semua orang dapat mengimbangi. Persahabatan lama mungkin tidak lagi masuk akal. Lingkungan yang familiar mungkin mulai terasa sempit. Percakapan yang dangkal bisa menjadi tak tertahankan. Dan Anda mungkin merasa sangat sendirian dalam proses ini. Namun pahamilah bahwa kesendirian ini bersifat sementara dan diperlukan. Ini adalah periode transisi antara siapa Anda sebelumnya dan siapa Anda akan menjadi. Ini adalah ruang suci di mana Anda terhubung kembali dengan diri sendiri tanpa gangguan dan pengaruh eksternal. Dan dari tempat kesendirian yang sadar ini, Anda akhirnya akan menemukan kelompok sejati Anda, jiwa-jiwa yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan Anda. Tantangan lainnya adalah keraguan. Bahkan jiwa-jiwa yang paling tercerahkan pun menghadapi momen-momen keraguan. Momen-momen ketika mereka bertanya-tanya apakah mereka hanya berhalusinasi, apakah benar-benar ada tujuan, atau apakah semuanya hanyalah kisah indah yang kita ceritakan pada diri sendiri untuk memahami kekacauan. Momen-momen keraguan ini normal dan bahkan sehat. Momen-momen ini membuat Anda tetap rendah hati. Momen-momen ini mencegah Anda jatuh ke dalam kesombongan spiritual. Kuncinya bukanlah untuk tidak pernah ragu, tetapi untuk tidak membiarkan keraguan melumpuhkan Anda. Ketika keraguan datang, akui itu. Dengarkan apa yang ingin dikatakannya, tetapi jangan biarkan keraguan menentukan keputusan Anda. Teruslah bergerak, teruslah percaya, teruslah bekerja. Karena keraguan hanyalah bentuk lain dari rasa takut yang mencoba membuat Anda tetap kecil dan aman. Dan berbicara soal rasa takut, jujur saja, jalan menuju tujuan hidup itu menakutkan. Menakutkan karena membawa Anda keluar dari zona nyaman. Menakutkan karena menuntut Anda untuk terlihat. Menakutkan karena menempatkan Anda dalam situasi di mana Anda mungkin gagal. Menakutkan karena menuntut Anda untuk mempercayai sesuatu yang tidak dapat Anda lihat atau sentuh. Namun, inilah rahasianya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah merasakan takut dan tetap bertindak. Itu adalah pengakuan bahwa panggilan jiwa Anda lebih penting daripada kenyamanan ego Anda. Itu adalah pilihan untuk tumbuh bahkan ketika akan lebih mudah untuk tetap stagnan. Dan setiap kali Anda bertindak meskipun takut, Anda memperkuat kepercayaan diri Anda memperluas kapasitas Anda
Anda menjadi lebih selaras dengan kekuatan sejati Anda. Sekarang, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tujuan Anda bukanlah tentang diri Anda sendiri. Kedengarannya kontradiktif, saya tahu. Karena kita sedang berbicara tentang misi Anda, hidup Anda, jalan Anda. Tetapi kebenaran yang lebih dalam adalah bahwa Anda adalah sebuah saluran. Anda adalah instrumen yang melaluinya Tuhan melakukan pekerjaannya di dunia. Ketika Anda memahami ini, semuanya berubah. Anda berhenti menganggap diri Anda terlalu serius. Anda berhenti terlalu khawatir tentang apakah Anda cukup baik atau cukup berkualitas. Karena ini bukan tentang Anda menjadi sempurna. Ini tentang Anda bersedia. Ini tentang Anda menjadi bejana yang bersih tempat rahmat dapat mengalir. Lalu bagaimana Anda menjadi saluran yang jernih itu? Melalui kerja batin, melalui penyembuhan luka Anda, melalui pelepasan beban emosional Anda, melalui transformasi pola-pola yang membatasi Anda, melalui pengampunan yang mendalam, melalui penerimaan diri yang radikal. Inilah pekerjaan suci yang harus dilakukan setiap jiwa yang terpilih. Banyak orang ingin melewatkan bagian ini. Mereka ingin langsung menuju misi yang glamor, dampak yang besar, pengakuan publik. Tetapi tanpa kerja batin, kesuksesan eksternal apapun akan dibangun di atas fondasi yang goyah. Itu akan tercemari oleh ego, itu akan didorong oleh kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pada akhirnya itu akan runtuh. Jadi, jika Anda benar-benar ingin memenuhi tujuan ilahi Anda, berkomitmenlah pada pertumbuhan diri Anda sendiri. Berkomitmenlah pada penyembuhan Anda. Berkomitmenlah pada transformasi Anda. Ini bukan pekerjaan pilihan. Ini adalah pekerjaan terpenting yang dapat Anda lakukan. Karena semakin sembuh Anda, semakin jernih salurannya, semakin murni aliran energi ilahi yang mengalir melalui Anda. Dan kerja batin ini tidak pernah benar-benar berakhir. Tidak ada titik akhir di mana Anda sepenuhnya sembuh dan dapat berhenti bertumbuh. Perjalanan jiwa yang terpilih adalah perjalanan penyempurnaan yang konstan. Setiap tingkat kesadaran mengungkapkan tingkat baru untuk dieksplorasi. Setiap penyembuhan membuka pintu menuju penyembuhan yang lebih dalam. Setiap transformasi mempersiapkan Anda untuk transformasi yang lebih besar lagi. Namun ini bukanlah alasan untuk berkecil hati. Ini adalah alasan untuk merayakan. Ini berarti Anda selalu berevolusi, selalu berkembang, selalu menjadi lebih baik. Ini berarti hidup tidak pernah membosankan. Selalu ada lebih banyak hal untuk ditemukan, lebih banyak hal untuk disembuhkan, lebih banyak hal untuk diintegrasikan, lebih banyak hal untuk diungkapkan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang praktis. Bagaimana Anda membedakan langkah selanjutnya dalam perjalanan Anda? Bagaimana Anda tahu pintu mana yang harus dibuka ketika banyak pintu muncul? Bagaimana Anda membedakan antara suara intuisi dan suara ketakutan atau keinginan? Jawabannya terletak pada pengembangan daya peng discernment spiritual Anda. Dan itu datang melalui latihan dan perhatian. Mulailah dengan memperhatikan sensasi tubuh Anda. Intuisi sering berbicara melalui sensasi fisik. Ekspansi di dada, ringannya keberadaan, kegembiraan di perut, ini adalah tanda-tanda ya. Kontraksi di dada, beratnya di perut, ketegangan di tubuh. Ini adalah tanda-tanda tidak atau belum. Perhatikan juga mimpi Anda. Alam mimpi adalah tempat alam bawah sadar dan alam super sadar berkomunikasi dengan Anda tanpa campur tangan pikiran rasional. Pesan-pesan penting seringkali datang melalui mimpi, simbol-simbol yang bermakna, pertemuan dengan para pembimbing spiritual, visualisasi masa depan yang mungkin terjadi, dan pupuklah momen-momen keheningan. Dalam keheningan batin, disitulah Anda dapat mendengar suara lembut kebijaksanaan. Meditasi, kontemplasi, berjalan-jalan di alam, praktik apapun yang menjauhkan Anda dari kebisingan pikiran dan menghubungkan Anda dengan ruang keheningan batin. Ini adalah praktik penting bagi jiwa yang terpilih. Karena Anda lihat, kita hidup di dunia yang sangat berisik, kebisingan eksternal dan kebisingan internal. Notifikasi yang terus-menerus, rangsangan yang tiada henti, pikiran yang kompulsif, emosi yang reaktif. Dan di tengah semua kebisingan ini, suara intuisi yang halus mudah teredam. Anda perlu menciptakan ruang-ruang hening agar dapat mendengar bimbingan ilahi. Dan ketika Anda mendengar bimbingan itu, percayalah,
bahkan ketika itu tidak masuk akal secara logis, bahkan ketika itu bertentangan dengan nasihat semua orang di sekitar Anda, bahkan ketika itu tampak berisiko atau gila. Jiwa Anda mengetahui hal-hal yang tidak akan pernah sepenuhnya dipahami oleh pikiran Anda. Intuisi Anda memiliki akses ke informasi di luar apa yang dapat dirasakan oleh kelima indera Anda. Jelas, ini bukan berarti bertindak impulsif atau tidak bertanggung jawab. Ini berarti menyeimbangkan kebijaksanaan intuisi dengan kepraktisan akal. Ini berarti mengambil langkah-langkah sadar menuju apa yang jiwa Anda panggil, sambil juga mengurus tanggung jawab praktis kehidupan. Berbicara tentang tanggung jawab praktis, banyak jiwa terpilih merasa terpecah antara kewajiban duniawi dan panggilan spiritual mereka, antara membayar tagihan dan mengikuti kata hati, antara keamanan dan tujuan hidup. Dan ketegangan ini bisa sangat menyiksa. Namun inilah kebenarannya. Anda tidak perlu memilih antara spiritualitas dan kepraktisan. Anda tidak perlu menjadi seorang biarawan di dalam gua untuk memenuhi tujuan spiritual Anda. Anda bisa menjadi sangat spiritual sambil menjalani kehidupan yang aktif di dunia. Bahkan, di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari, itulah kebangkitan spiritual Anda menjadi paling nyata dan paling teruji. Tantangannya adalah menemukan cara-cara kreatif untuk menghormati kebutuhan praktis Anda dan panggilan jiwa Anda. Mungkin Anda tidak bisa berhenti dari pekerjaan Anda besok, tetapi Anda bisa mulai mendedikasikan beberapa jam seminggu untuk pekerjaan yang benar-benar memberi Anda kepuasan. Mungkin Anda tidak bisa mengubah seluruh hidup Anda sekaligus, tetapi Anda bisa membuat penyesuaian kecil dan konsisten yang mengarahkan Anda ke arah yang benar. Dan saat Anda melakukan penyesuaian itu, saat Anda menghormati panggilan Anda, bahkan dalam hal-hal kecil, alam semesta mulai berkonspirasi untuk mendukung Anda. Peluang tak terduga muncul, sumber daya yang tidak Anda ketahui keberadaannya terungkap, pintu yang tampaknya terkunci secara misterius terbuka, karena ketika Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda berkomitmen pada tujuan Anda, alam semesta akan berkomitmen kepada Anda. Namun, Anda perlu mengambil langkah pertama. Anda perlu menunjukkan niat Anda melalui tindakan. Iman tanpa tindakan hanyalah fantasi. Alam semesta merespons gerakan, bukan niat pasif. Jadi bergeraklah, meskipun itu langkah kecil. Meskipun Anda tidak melihat seluruh jalan, meskipun Anda gemetar ketakutan, bergeraklah. Dan saat Anda melangkah maju, perhatikan umpan balik yang diberikan kehidupan kepada Anda. Jika pintu terus tertutup di satu arah, itu mungkin pertanda untuk mencoba jalan lain. Jika sesuatu berjalan dengan mudah yang mengejutkan, itu mungkin konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Jika Anda secara konsisten merasa bersemangat oleh sesuatu, itu adalah informasi yang berharga. Jika sesuatu terus-menerus menguras energi Anda, itu juga berharga. Kehidupan selalu memberi kita petunjuk tentang arah mana yang harus kita tuju. Masalahnya adalah kita sering mengabaikan petunjuk-petunjuk ini karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikir seharusnya terjadi. Kita memiliki rencana di kepala kita dan kita berpegang teguh padanya, bahkan ketika kehidupan jelas-jelas mengarahkan kita ke arah lain. Belajarlah untuk melepaskan, belajarlah untuk bersikap fleksibel, belajarlah untuk percaya bahwa alam semesta mungkin memiliki rencana yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan oleh pikiranmu yang terbatas. Ini bukan berarti menyerah pada impianmu atau puas dengan yang kurang. Ini berarti tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan di luar apa yang dapat kamu lihat sekarang. Salah satu jebakan terbesar bagi jiwa-jiwa terpilih adalah keterikatan pada bagaimana seharusnya segala sesuatu. Keterikatan pada visi masa depan tertentu, keterikatan pada hasil tertentu, keterikatan pada bentuk kesuksesan tertentu, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kaku ini, terjadilah penderitaan. Namun, ketika Anda melepaskan keterikatan pada detail dan hanya berpegang pada esensi, pada niat untuk melayani, tumbuh, mencintai, dan berkontribusi, Anda menjadi jauh lebih bebas dan lebih kuat. Anda berhenti melawan arus dan mulai menari bersamanya. Dan dalam tarian itu, keajaiban terjadi. Tujuan Anda juga berkembang. Apa yang Anda dipanggil untuk lakukan hari ini mungkin berbeda dari apa yang akan Anda dipanggil untuk lakukan dalam 5 tahun ke depan,
dan itu sepenuhnya wajar. Seiring Anda tumbuh, seiring kemampuan Anda berkembang, seiring kesadaran Anda semakin dalam, tujuan Anda pun ikut berkembang. Jadi, jangan terpaku pada definisi tetap tentang tujuan Anda. Biarkan tujuan itu menjadi cair, organik, dan hidup. Biarkan tujuan itu terungkap berlapis-lapis dalam spiral dalam gelombang. Percayai proses pengungkapannya. Percayalah bahwa setiap tahapnya sempurna untuk kondisi Anda saat ini. Dan sepanjang proses ini, ingatlah untuk memupuk rasa syukur. Syukur atas perjalanan ini, syukur atas tantangan yang membuat Anda tumbuh, syukur atas orang-orang yang mendukung Anda, syukur atas pelajaran yang diberikan oleh kesulitan, syukur atas hak istimewa untuk hidup, untuk sadar, untuk berada dalam perjalanan pencerahan yang luar biasa ini. Rasa syukur membuatmu tetap rendah hati. Rasa syukur membuatmu tetap kagum. Rasa syukur membuatmu tetap terhubung dengan keajaiban keberadaan. Dan dari tempat rasa syukur itu, kamu menjadi saluran yang lebih jernih bagi kekuatan ilahi untuk bekerja melalui dirimu. Jadi, inilah undangan terakhir saya untuk Anda. Terimalah sepenuhnya kenyataan bahwa Anda adalah jiwa yang terpilih. Berhentilah ragu, berhentilah meremehkan diri sendiri, berhentilah menunggu izin. Izin telah diberikan, panggilan telah disampaikan, pilihan telah dinyatakan. Sekarang terserah Anda. Anda yang memutuskan untuk menanggapi atau mengabaikan. Anda yang memilih untuk bangkit atau tetap rendah diri. Anda bertanggung jawab untuk menghargai karunia yang telah diberikan kepada Anda atau menyia-nyiakannya. Dan saya tahu Anda sudah tahu pilihan mana yang harus Anda buat. Karena jika Anda telah sampai sejauh ini, jika Anda telah mendengarkan sampai titik ini, jiwa Anda telah memutuskan. Jadi, tarik napas dalam-dalam, rasakan keagungan momen ini, rasakan kesakralan keputusan ini, dan katakan ya pada tujuanmu, katakan ya pada kehebatanmu, katakan ya pada perjalanan ini, katakan ya pada hal yang tak terduga, katakan ya pada kekuatanmu, katakan ya pada cinta, katakan ya pada kehidupan yang memanggilmu. Mulai hari ini, hidupmu memiliki tujuan, bukan karena ada perubahan eksternal, tetapi karena kamu telah terbangun secara internal. Kamu telah mengingat siapa dirimu, kamu telah menyadari mengapa kamu berada di sini, dan ingatan itu mengubah segalanya. Selamat datang di sisa hidupmu. Selamat datang di jalan suci, selamat datang di misi ilahimu. Alam semesta telah menunggumu, dan sekarang akhirnya kamu siap. Semoga perjalananmu diberkati, semoga langkahmu dibimbing, semoga cahayamu bersinar tanpa rasa takut. Semoga cintamu mengubah segala sesuatu yang disentuhnya, dan semoga kamu tidak pernah melupakan kebenaran suci tentang siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Dan mulai hari ini, hidupmu memiliki tujuan yang jelas, kuat, dan tak terbantahkan. Jalani hidupmu sepenuhnya. Dunia sedang menunggu apa yang hanya kamu yang bisa berikan.